Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Farhan Syihab, NRP 15 2017 061. Sini saya akan melanjutkan tugas pertemuan ke-9, dimana ini adalah modul yang terakhir ya. Masih melanjutkan tugas-tugas sebelumnya dari pertemuan sebelumnya. Sini akan menambahkan cara untuk membuat inventory dan dapat membuka chest gitu, dapat membuka peti harta karun. Nah, yang pertama yang perlu disediakan itu adalah asetnya. Sini saya udah diberikan aset oleh Aslab-nya yang sudah di-download dan sudah diimportkan ke dalam Unity. Yang bernama foldernya itu adalah Inventory Lab. Nah, di sini di dalamnya ini ada scriptnya dan juga ada prefabnya. Nah, yang pertama yaitu jika sudah diimportkan, drag parent dari si inventory ke dalam canvas ya, ke sini. Jadi sini saya sudah mendragnya, yaitu ini inventory parents. Jika dilihat, ya ini akan seperti ini tampilannya. Nanti akan didesain ada untuk klik buttonnya itu jika saya menekan button I di keyboard gitu, nanti dia akan muncul gitu inventory ini. Jika ditekan I kembali dia akan hide gitu. Nah, di sini jika sudah di drag sini dia akan default ya, akan pengaturannya default, tapi bisa di setting gitu sesuka yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Di sini saya merubah warnanya menjadi lebih gelap, warna si inventory-nya. Setelah itu di sini adalah settingan grid-nya ya. Di sini bisa, jika dilihat di sini, si grid-nya ini bisa untuk menggeserkan si slot si inventory-nya gitu. Nah, itu untuk ke kiri, dan yang ini untuk ke kanan, ini untuk ke atas, dan yang ini untuk ke bawah gitu. Ini adalah size-nya. Ini masih pengaturan default ya dari asetnya langsung. Nah, di sini bisa juga posisinya gitu. Mengatur posisinya, di sini saya taruh di posisi X-nya minus 1500 dan posisi Y-nya 400. Selanjutnya yaitu agar rapih ya, saya memasukkan script untuk inventory-nya itu di game object HUD manager. Nah, scriptnya bisa diambil dari asetnya di folder script. Nah, di sini ada inventory. Ini adalah script inventory UI. Nah, di drag ke folder game object HUD manager. Nah, sudah ada. Nah, di dalamnya ada inventory parents dan inventory UI. Ditinggal ambil aja dari sini ya, yang tadi sudah dimasukkan. Si inventory parent ini di drag ke sini. Nah, setelah itu baru bisa digunakan. Nah, selanjutnya adalah tracer contentnya. Tracer content ini berbentuk seperti informasi ya, layernya ini kayak difungsikannya nanti untuk informasi ada item apa aja di dalam si peti harta karun tersebut gitu, atau di dalam chestnya. Nanti kalau misalkan ada
satu item, nanti dia akan hanya memunculkan satu item tersebut, satu nama item tersebut. Jika tidak ada, maka isinya akan kosong. Tuh. Sama seperti inventory, di sini sudah settingan default ya, tetapi bisa dirubah juga colornya dan semacamnya. Nah, di dalam tracer content ini ada collectible slot, di mana ini adalah slot yang ada pada si chest tersebut nanti gitu. Di sini ada 5 slot ya, dimana jadi maksimalnya itu ada 5 slot saya settingnya gitu. Saya masih setting default, jadi bisa ditambahin juga ke collectible slot ke-5, ke-6 dan seterusnya tuh. Selanjutnya di sini sudah ada collectible slot si scriptnya juga. Jika dilihat scriptnya kan seperti ini gitu. Jadi ini dimana awalnya itu adalah variabelnya, membuat variabel. Setelah itu membuat function public void item add, dimana di sini jika di dalam chestnya itu tidak ada item, maka semuanya akan null gitu, tidak ada apa-apa gitu pada saat chest dibuka, kosong. Tapi jika ada item, nanti akan ada item baru gitu, new item di dalam si chest tersebut. Nah, ini untuk fungsi mengkolek si item tersebut ke inventory gitu. Dimana kalau ada item di dalam chest, maka dia bisa di-collect gitu, dipindahkan ke inventory. Selanjutnya, jika sudah, sama seperti inventory, script untuk tracernya juga di drag ke HUD manager. Nah, ini ada script tracer content UI. Nah, ini di drag ke HUD manager ya. Nah, ini untuk content parentnya tinggal ambil dari sini, tracer content, tinggal di drag ke sana. Nah, tinggal di drag saja ke dalam content parentnya. Nah, jika sudah, maka ini sudah bisa berfungsi ya. Hanya tinggal membuat si chestnya gitu, si harta karunnya, si kotaknya nanti. Nah, setelah itu selanjutnya yaitu membuat si chestnya. Nah, untuk membuat chestnya itu sendiri harus menambahkan aset lagi. Di sini yang direkomendasikan oleh Aslab yaitu aset animated PBR chest demo. Jadi ini bisa diambil, bisa di-download gitu di asset store-nya, di Unity-nya. Nanti tinggal diimportkan ke dalam Unity, project Unity ini. Jika sudah diimportkan, setelah itu masukkan si di sini saya buat folder game object-nya ya, yang namanya harta karun. Nah, ini di dalamnya adalah si box-nya, si tracer-nya. Ini namanya tracer 1. Yaitu bisa diambil di asetnya, di preverbs. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini bentuknya seperti ini chestnya ya. Ini ukurannya bisa dirubah-rubah scale-nya ya, tergantung sesuai dengan keinginan. Setelah sudah di-drag, sudah disesuaikan, nanti di dalamnya itu ada animator, dimana animatornya, controllernya ini diambil dari si animationnya. Nah, ini ya. Jadi si controllernya tinggal di drag dari sini ke controllernya gitu. Jika sudah, nanti bisa di set animatornya di sini. Nah, ini saya sudah setting yang simple ya, dimana jika si chest itu dibuka, nanti dia akan
animasinya seperti ini. Nah, jika ditutup, nah nanti dia akan menutup gitu. Jadi animasinya sudah, kembali ke sini. Nah, di sini dimasukkan, drag kembali tracer scriptnya yang diambil dari script di inventory lab ini, dari aset ini. Nah, ini tracer script. Nah, tracer scriptnya ini dimasukkan ke HUD manager. Oh, bukan, salah. Ke si tracer yang tadi udah dibuat. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, setelah itu sebelumnya di sini sebelum membuat chest itu dibuat sebuah game object baru, yaitu namanya game manager. Dimasukkan di dalamnya itu ada script inventory dan script yang untuk mengisi si inventory tersebut. Jadi ini saya contoh ya, membuat script yaitu coba inventory untuk mengisi si inventory-nya gitu. Nah, dimana di sini scriptnya itu ada item A atau item yang pertama dan item B, dimana jika di start nanti akan menambahkan item A dan item B. Tapi di sini ada remove ya. Jadi nanti di notifikasinya itu hanya ada item B karena item A-nya sudah di remove. Jika ini dihilangkan, maka nanti item A-nya juga akan ada gitu. Nah, oke, sudah. Drag si script ini ke dalam game object si game manager ini. Nanti akan muncul item A dan item B karena tadi sudah di serialize fieldnya. Jadi muncul gitu di inspektor. Nah, setelah itu buat item baru. Nah, jika tadi sudah diimportkan si aset ini ya, aset dari aslab ini, nanti dia akan muncul create baru ya. Di sini itu ada pilihan inventory, ada item dan HP potion. Nah, ini tambahin item. Di sini saya sudah menambahkan dua, yaitu ada item pertama dan item kedua. Item pertama namanya healing, item kedua namanya damage. Ini bebas ya. Ini percobaan aja. Jika sudah, nanti di game manajernya masukkan item pertama ke item A, item keduanya ke item B. Nah, jika sudah, nanti pada saat di run akan muncul notifikasi item di sini. Ini kan masih kosong nih. Nanti akan muncul karena tadi sudah di add di scriptnya, dia akan muncul item A dan item B. Tapi karena item A sudah di remove, jadi yang muncul hanya item B. Itu. Nah, selanjutnya kembali lagi ke si tracernya. Nah, di sini jika sudah dimasukkan tracer scriptnya akan muncul ada enum, ada tracer HUD dan collectible ya. Di sini collectible-nya disesuaikan dengan slot yang ada tadi sudah dimasukkan di sini di tracer content. Nah, di sini ada 5 slot kan. Jadi di situ didefinisikannya juga ada 5 slot. Jadi hilangkan dulu. Nah, karena itu di sini obstacle collectible-nya itu ada 5 juga. Nah, untuk enum-nya itu tinggal ambil dari si game object si petinya ini, tinggal ini di drag ke sini ya. Setelah itu untuk tracer HUD-nya ambil dari HUD manager. Kenapa? Karena ada script tracer content UI-nya ada di dalam HUD manager. Jadi tinggal panggil aja HUD managernya gitu. Tinggal HUD managernya di drag ke tracer HUD. Nah, setelah itu ditambahkan juga komponen baru, yaitu adalah Sphere Collider. Dimana Sphere Collider ini digunakan untuk
ibaratnya apa ya, kayak zona gitu, zona untuk si player nanti pada saat mendekatinya, jika masuk ke dalam range-nya ini, maka dia bisa membuka si peti gitu. Nah, ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa dirubah juga X, Y, Z-nya, posisinya gitu. Nah, jika sudah maka seharusnya si chestnya ini sudah bisa digunakan. Tetapi karena sebelumnya itu kameranya itu disetnya untuk tidak ada kursornya pada saat di run, maka kursornya itu di lock. Maka buat script baru terlebih dahulu di folder scriptnya. Nah, menambahkan yaitu adalah kursor lock. Ini dimana kursor lock ini digunakan jika kita nanti menekan button left alt gitu di keyboard, nanti akan muncul si kursornya untuk memilih si item yang ada di chest gitu. Misalnya di yang notif tadi gitu, yang di notif slot collectible itu dia akan muncul item yang ada. Nah, jika di sini masih di lock gitu kan, kursornya belum muncul, tidak akan bisa kita mengkolek si item tersebut. Oleh karena itu, klik button left alt ini, nanti akan muncul kursor untuk mengambil item apa saja yang ingin di-collect gitu. Nah, script tersebut dimasukkan ke game object si kameranya yang ada di player, target, main kamera. Nah, ini ditambahin ke sini kursor lock scriptnya ya. Nah, jika sudah, sekarang tinggal dijalankan. Tetapi di sini saya mengalami kendala di mana semua setting script itu sudah default sesuai dengan yang divideokan. Saya mengikuti video tutorialnya, tidak ada yang dirubah, hanya paling menambahkan yang script baru yang tadi coba inventory, dan itu pun juga sama persis isinya dengan yang ada di video. Jadi settingan semuanya itu sesuai sama dengan yang di video, kan tetapi si chestnya ini tidak bisa dibuka, masih belum bisa dibuka. Nah, tidak bisa dibuka. Di sini itu saya menggunakan button key untuk membukanya, tapi dia tidak terbuka. Nah, ini untuk inventory-nya dia sudah bisa ya. Nah, inventory-nya sudah kebuka. Tuh. Jika pencet diklik button I, dia akan membuka. Nah, untuk agar bisa menekan button I dan key tersebut, ini tuh sesuai dengan yang ada di scriptnya, dimana scriptnya itu, nah ini di inventory UI yang tadi ada di HUD manager, di sini di function update-nya itu ada get button down-nya itu adalah inventory. Nah, sedangkan untuk tracernya itu sendiri, untuk mengkoleknya itu digunakan button. Nah, button down-nya itu adalah interact ya. Nah, ini bisa ditambahkan di edit project setting. Nah, di input manager sebelumnya ini inventory dan interact ini belum ada, tinggal di misalnya dari sini tinggal di duplicate aja gitu. Nah, ini yang cancel ini tinggal dirubah namanya menjadi inventory dan si interact. Nah, ini untuk inventory-nya. Nah, untuk mengeklik button I, dan untuk interact-nya itu menekan button key. Kan tetapi tadi pada saat di run itu si chest masih belum bisa terbuka.
Mungkin untuk para aslep yang melihat video ini mengetahui kesalahan saya di mana, dan nanti akan saya perbaiki, karena saya sudah mencoba mengset gitu ya, mengikuti dengan yang di video, tapi tidak bisa, masih belum bisa. Saya sudah mencoba, mungkin karena karakter player saya besar atau semacamnya, saya sudah rubah size si collidernya, tapi masih belum bisa. Tapi untuk animasinya semuanya sudah sama, yaitu di sini ada animasi untuk membukanya dan animasi untuk tertutupnya si chest gitu. Akan tetapi tidak bisa gitu, si chest tidak terbuka. Dan juga pada saat dijalankan, seharusnya jika si player ini masuk ke dalam range si collider tersebut, ini kan tadi collidernya lumayan besar ya. Nah, jika sudah masuk sini, seharusnya di konsolnya ini ada notifikasi bahwa si player ini menemukan harta karun. Nah, seperti ini ya, seperti yang player hidup ini. Di situ ada notifikasi, sedangkan ini tidak ada notifikasi sama sekali. Nah, ini untuk error ini non kinematic rigid body ini itu ada di penambahan ini tuh di itu adalah sebuah komponen ya. Saya lupa taruhnya di mana. Ini tuh di collider tracer script. Saya lupa. Oh, di sini di wood chestnya. Jadi ini untuk yang pertama ini adalah si bentuk si woodnya ya. Nah, ini si gambar si wood chestnya, tambahin mesh collidernya. Jadi kalau misalkan ini di convex dilihat, nah ini sudah menutupi semua si chestnya ya, sudah sesuai gitu. Kalau misal si meshnya ini, nah untuk rig bodinya ini tuh default ditambahkan di add component. Saya tidak mengerti kenapa ada error ya, mungkin karena pemberitahuannya itu tadi no longer support. Nah, ini sepertinya tidak support ya untuk wood chest ini. Tetapi di video itu ini juga digunakan dan memang ada notifikasi error tersebut, tapi tidak berpengaruh sama sekali dengan
apa sih fungsi si chest ini. Kalau di video itu dia tetap bisa, walaupun ada notifikasi error tersebut, masih tetap bisa membuka si chestnya. Tapi ini saya masih ada kendala, tidak bisa dibuka. Mungkin jika Aslab melihat video ini dan mengetahui kesalahan saya ada di mana, saya akan memperbaikinya. Karena saya sudah coba untuk mencari dan belum ketemu ya. Jadi masih belum bisa si chest ini untuk digunakan gitu. Oleh karena itu si chest ini tidak bisa di-collect gitu si itemnya. Sedangkan padahal di sini tuh saya sudah menambahkan elemen si itemnya. Ada health potion, ada health potion 5, health potion ini yang udah disediakan di aset. Nanti bentuknya tuh sebenarnya seperti ini gitu. Seharusnya ada. Nah, nanti jika sudah terbuka si chestnya, nanti akan muncul di notifikasi itu. Nah, nanti akan bisa di-collect jika diklik button left alt ini. Nanti si kursornya jadi bisa digunakan gitu buat ngeklik buat mengambil item yang ingin dimasukkan ke di inventory gitu. Nah, paling cukup sekian presentasi pertemuan ke-9, progres tugas pertemuan 9 saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika masih ada kesalahan dari penjelasan saya, maupun ada beberapa function yang tidak berfungsi gitu, yang masih belum bisa gitu, seperti chest yang terbuka tersebut, pengambilan item masih belum bisa berfungsi karena masih ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.